Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikum. Tidur. Mikum. Aku. Oke, nama aku Aku. Nailah. Saya Anak anak Ibu Mbak. Dini Nenek. sama Mama. Ate. Aduh. Ate Aku. Novi. Pape. Sama lagi Mama. Om Om. Iki. Kike. Oke guys, nah ini kita dapat WhatsApp dari pihak keluarga Bapak Joko. Pak Joko adalah kasus aku yang sekarang belum terselesaikan dikarenakan apa? Jadi kemarin dia disuruh ngemis sama saudara kandungnya yaitu Pak Rinto yang notabene adalah adik kandung. Terus sering banget dilakukannya tindak kekerasan apabila Pak Joko tidak mau mengemis gitu. Nah kalau ngemis, Pak Joko ini sampai pingsan-pingsan karena kepanasan dan juga kelaparan guys. Miris banget, tapi ada satu dan lain hal kemarin sebenarnya nggak mau aku lanjutin dikarenakan ya Pak RT-nya tidak mendukung kita yang notabene harusnya didukung namanya kebaikan ya, tetapi malah dipandang buruk ya nggak apa-apa juga. Ini ada pihak keluarga yang ingin menyampaikan sesuatu dan meminta tolong terhadap kita. Jadi insya Allah nanti kita mencari solusi yang terbaik untuk Pak Joko dan Pak Rintang. Buat kalian penasaran ikutin terus. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi sedikit cerita tadi Ibu sempat WhatsApp kita ya Bu ya? Iya. Terkait Pak Joko dan juga Pak Rinto. Iya. Nah, Ibu juga cerita sama kita mengenai pada saat Pak Joko ada di panti, Ibu udah menjenguk sebanyak 2 kali ya? Iya. Oke, gimana Bu di sana keadaannya? Alhamdulillah sih agak layak banget lah. Layak banget ya, emang bener layak banget di sana. Saya senang banget gitu. Jadi ibaratnya tanpa maaf aja tanpa kita ngeluarin biaya ya. Betul. Karena kan dari pemerintah ya. Iya, sampai pampers pun kayaknya dia pakai Yes, gitu. betul Bu. Udah gitu waktu pertama kan masih di makmumnya pakai nasi ya. Dia emang kayaknya badan kurus tuh gara-gara nasi yang masuk sama yang keluar banyak kan yang kebuang karena lidahnya tuh udah kaku. Iya. Jadi pas saya kedua ke sana dia udah di blender. Udah di blender. Banyak makanya cepet lagi. Makanya masya Allah banget, senang banget saya udah. Sebenarnya dirawat dengan baik banget ya, tapi pihak keluarga juga sempat kaget ya Bu ya, kalau dibawa balik lagi sama Saya kaget. Pak Rinto. Soalnya emang waktu saya juga tahu dari Pak Mas Joko dibawa ke sana tuh dari adiknya si Rinda ke sini. Okay. Itu kan dia kan emang kalau tiap bulan tuh dia pasti ngingetin, Mbak jangan lupa ngirim duit gitu kan. Dan namanya kita juga ala kadarnya yang nggak banyak gitu kan. Ya udah pas kebetulan kemarin puasa ya sini, ya udah ambil aja sini. Saya ada beras tak. Nah, saya nanya, emang saya udah dengar yang waktu Mbak Novi itu yang YouTube itu, Iya. udah ada info mau dibawa ke sono katanya udah viral gitu kan. Terus aku nanya, itu Mas Joko gimana kabarnya? Udah dibawa, lah kok nggak ngomong? Saya bilang, kalian tuh gimana sih? Saya bilang, kenapa ibaratnya sini tuh kakaknya gitu juga kan, nggak ada info Mbak. Jadi tidak ada pemberitahuan lah ya, karena aku juga cuma ketemu sama Pak Rido, aku nggak ketemu sama yang lainnya. Oh, ketemu Pak Rido juga? Ketemu Pak Rido waktu yang pertama. Oh. Gitu, terus ketemu, dia mengizinkan, kan saya izin. Saya bilang, Bapak izin ini yang terbaik ya, daripada kondisi kayak gini. Terus kasihan ya Pak Jokonya, kayak dia sering banget pingsan loh di depan.
Iya. Sering banget karena kepanasan, terus kelaparan juga gitu. Makanya kalau ada orang yang ngasih makan, dia kan lahap banget makannya. Kayak gitu-gitu. Nah kan kita nggak tega, apalagi udah cukup umur. Beliau harusnya udah istirahat ya Bu. Iya. Gitu. Nah makanya saya minta izin sama Pak Rido selaku adik kandungnya ya, gitu. Terus sama Pak RT juga, Pak RT mengetahui. Ya udah, prosesnya emang cepat banget, gitu. Pada saat dibawa udah cepat selesai. Terus kita emang sering menanyakan lewat ada orang dalam juga gitu loh. Nanya gimana kabarnya, alhamdulillah baik, kondisinya kayak gini, diceritain sih gitu. Pas bawa ke sana sama Mbak Novi? Enggak, karena kan waktu itu katanya kita cuma cukup sampai sini aja. Nanti kalau nextnya mau jenguk boleh katanya gitu. Tapi aku udah sering ke sana Bu. Itu kesananya nggak taunya sih itu diajak. Jadi ya itu yang saya juga ngomong sama ayahnya, kenapa sih si itu sampai tahu Joko di kamar ini. Nah itu tadinya kan aku udah rencana nih, kan ada wacana katanya si Rito mau ngambil tuh, masa Rito mau ngambil. Aku bilang sama ayahnya, apa kita pindah kamar ya, biar dia nggak tahu gitu loh. Soalnya kan kalau tahu kan kayak gini kejadiannya, diculik gitu. Iya, diculik, dibawa paksa ya. Paksa gitu kan. Nah Bu, sedikit cerita dulu, waktu Ibu yang datang ke sana, udah ada yang ngelaporin, katanya adiknya mau ngambil. Yang perawatnya dia itu. Oke, bilangnya gimana? Bilangnya gini, kemarin ini adiknya kesini, itu mau dibawa pulang. Saya kan nggak mau ya Bu, dia kesini pakai surat resmi. Jadi saya tuh kepengennya mau dibawa pun harus ada surat resmi. Nanti seminggu lagi balik ke sini, nanti saya siapin kata kan. Terus aku bilang, siapa Bu? Itu loh yang waktu nganterin ke sini, yang rambutnya putih. Oh, aku nanya-nanya ternyata si Mas Rito. Aku bilang jangan Bu, dia mah stres, saya bilang gitu. Jangan boleh saya bilang gitu kan. Oh ya udah, jadi batalin aja ya Bu yang itu ya Bu, yang saya nggak jadi bikin surat. Iya, aku gitu. Oke, terus? Nah, udah nggak lama di situ, kayaknya bulan apa ya waktu itu tuh, hampir sebulanan lah dia. Ini Bu, malam Bu, dia WA saya, kan emang saya tinggalin nomor. Ternyata juga nggak ada pegangan nomor yang bisa dihubungi. Ya alhamdulillah lagi saya ngasih nomor kan, dia hubungin saya. Maaf Bu, Pak Joko diambil tadi malam pas saya ada sama adiknya, pas saya ada acara di mana. Jadi nggak ada yang jaga? Kenapa? Nggak ada yang jagain di sana? Emang kondisi di sana kan emang sepi ya? Iya, emang kayak gitu kan. Udah gitu kalau ibaratnya lagi kondisi nggak ada di tempat, yang nungguin kan yang mbah-mbah yang masih kuat lah ya, situ. Ya saya koordinasi tuh sama ayahnya, posisi ayahnya kan emang udah di Jepara ya. Terus sama si Rido juga. Ya iya doang. Tapi belum ini sampai sekarang ya? Iya, makanya. Aku juga bingung, Mbak. Makanya ini sebenarnya kalau dibilang saya males juga sebenarnya ngurusin. Tapi ya kasihan ya Bu. Ya rasa kemanusiaan saya aja ini berarti. Sampai saya tadi juga ngomong, kamu tuh ya jual memang itu bukan siapa-siapanya, tapi mau ngurusin. Saya kamu kalau emang nggak bisa istilahnya diajak kerjasama, mana rasa kemanusiaan kamu? Saya sampai bilang gitu Mbak. Ya emang kondisi juga sih Mbak ya, namanya dia kerja. Tapi kita hubungin, kan ada relawan kita Mbak Adel, nggak hubungin itu nggak ada respon sih Bu. Pak Ridonya. Ya emang begitu. Jadi cuma dibaca doang WhatsApp-nya. Tadi semalam kan saya tahunya Mbak Novi itu malam. Saya kirimin, YouTube saya kirimin, TikTok saya kirimin. Nih, malu nggak? Saya bilang, makin parah nih saya bilang. Dibaca doang. Terus tadi saya tanya, saya telepon. Dok, udah lihat YouTube-nya belum? Belum, Mbak. Ya Allah, saya bilang gitu. Kamu nggak malu? Nama kamu disebut-sebut loh. Harusnya tuh kamu ada tindak lanjutnya, saya bilang gitu. Nggak ngerti dia, saya juga bingung sama.
Nah Bu, tadi kan Ibu juga sempat cerita bahwa emang keluarga mengetahui ya tentang Pak Joko sering dipukulin kalau nggak mau ngemis. Itu emang dari dulu. Oh, emang dari dulu. Jadi emang itu kan kondisi Mas Rito itu, saya belum nikah sama ayahnya pun dia udah stres sebenarnya. Dulu udah sempat dibawa kemana-mana, itu udah sebelum saya nikah sama ayahnya, udah 22 tahun yang lalu udah. Tapi sekarang nggak pernah diobatin lagi? Ya, dia tuh Mbak, dia tuh kalau istilahnya pernah ya kita kan nyoba pakai yang ustadz gitu ya, datang aja udah ditantangin, mau ngapain kamu, kayaknya tahu gitu, nggak tahu gimana, nggak tahu feeling dia, nggak tahu apa, dia ngamuk. Ya, sebelum ini rencananya saya mau nyulik si Mas Joko itu, karena kan saya dengar udah ngemis tuh. Udah dari kemarin Bu. Iya, saya udah dengar tuh waktu itu. Saya nanya sama si Indah, coba tolong tanya sama tetangga situ, kalau ngemis itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saya Dari jam 9 sampai jam setengah 12, kalau nggak Iya. jam 12. Makanya saya bilang, terus ngomong sama si Idodo, ayo kita di jam-jam dia masih di situ, kita culik. Saya bilang pengen gitu tadinya. Tapi kalau Pak Rido kayaknya agak susah diajak koordinasi ya. Enggak, maksudnya kalau emang Pak Ridonya nggak bisa diajak koordinasi, mendingan sama kita aja, kita langsung bawa Bu, gitu. Iya, monggo. Saya nggak menyalahkan ya Bu, mungkin yang namanya setiap keluarga kan suka ada, mungkin karena faktor ekonomi atau kesibukan, kenapa gitu, yang mengakibatkan ya udahlah, udah masing-masing gitu Bu. Iya, emang sih, iya. Kakak adik biasanya sih seperti itu, karena udah punya hidup masing-masing alasannya. Cuma aku bener-bener Mbak, saya sebagai orang, istilahnya ya sebagai orang sebelah gitu ya, dia gregetan bilangnya, makanya Ibu hitungannya apa sih? Saya ipar. Oh, ipar ya? saya istrinya, adiknya kan, jadi Mas Joko itu anak pertama. Mas Joko, terus almarhum Mbak Rena, terus Mas Rito, terus Mas Rito almarhum Mbak Isa, terus Mbak Rosa yang Jakarta, terus Mbak Rosa tuh suami saya, terus habis suami saya tuh si Rinda, terus baru Pak Rido. Oh, anaknya jadi banyak juga ya Bu ya? Banyak, cuma ya itu kurang sih silaturahminya. Komunikasi kan udah masing-masing ya udah pada jauh-jauh gitu. Paham, ya. paham. Saya tadinya gini juga sih Mbak, kepengen bawa ke sini. Cuma kendala saya Mbak ya, suami jauh, sedangkan itu cowok gitu kan. Ya, paham kok, kita paham. Nah, jadi yang tadi kita fokuskan gimana caranya Pak Joko ini bisa masuk kembali lagi ke Kemensos, gitu ya, yang kita pikirin itu. Nah, kalau untuk urusan Pak Rinto, itu sih kalau diizinkan sama keluarga, biar kita bantu urus, masukin ke RSJ dulu Bu. Iya, saya sih Gitu. tadi udah ngomong ke ayahnya, setuju. Tapi diizinkan dulu kan, kita harus izin dulu ya Bu ya, karena kan ini konteksnya itu bukan orang terlantar. Kalau kita ngurus orang terlantar, kita bawa aja gitu. Tapi kan ini tetap ada keluarganya, kita harus izin dulu. Saya malah terima kasih banget beneran. Sama-sama Bu. Jadi maksud saya setelah dari RSJ kita lihat dulu apakah ini skizofrenia ya. Kalau skizofrenia yang otomatis juga sebenarnya bisa dibantu sama Kemensos Bu, tapi mungkin beda tempat. Kalau disabilitas fisik dan mental itu tempatnya berbeda, tapi satu tempat biasanya gitu. Tapi harus tetap dikoordinasikan lagi nanti sama Kemensos seperti apa sih gitu. Tapi kalau buat aku sayang banget kalau Pak Joko nggak dimasukin lagi ke situ, karena progresnya udah bagus banget Bu. Kemarin saya tanya makan berapa kali, 4 di sana, dijawab. Terus kalau di sini berapa kali, 2 katanya. Dia udah merespon bagus. Iya, saya aja kecewa banget waktu dibawa, kesel banget saya, hawanya kesel Mbak. Sampai saya ngomong, ya tolonglah ya, lu pulang, maksudnya kamu pulang, urusin itu, dijemput lagi, balikin lagi, saya bilang gitu kan. Cuma ya banyak kendala lah ya, makanya nggak bisa
Jadi Pak Rinto itu emang kayak gitu setelah putus atau gagal nikah atau cinta ditolak lah intinya. Oh. Saya sih nggak paham ceritanya, pokoknya intinya begitulah. Dia naksir cewek? suruh ngelamarin, tapi namanya cewek nggak ada omongan tahu-tahu ngelamar kan kaget Ya. Udah gitu mungkin nggak suka juga. Yang disalahin orang tua. Semenjak itu ya emosinya sering naik gitu kan. Dia juga galak katanya sama orang tuanya, Ibu, kata warga sekitar. Waktu almarhum bapak sakit-sakitan, bapak kan emang sakit-sakitan terakhirnya. Ya ini dipukul sampai dipukul pakai palu. Oh ya Allah, dipukul pakai palu. Iya, Apanya, pakai Bu? palu. Palanya. Oh ya Allah. Emang ini Mbak, itu kan jadi Mbak kan pernah masuk ya, saya Iya. pernah masuk kan, itu kan ada kamar belakang, itu tuh gudang, jadi dia kalau ngamuk, apalagi patahin, apalagi pecah. Oh gitu. Makanya itu ada kamar khusus buat naruh sampai nasi pun dimasukin ke situ biar aman gitu loh. Sendok, gelas, apapun masukin ke situ biar jangan sampai pelampiasan dia kalau lagi ngamuk. Tapi saya awalnya kan saya mikirnya kan dia sehat ya Bu. Saya nggak tahu tadi kalau dia ODGJ kan. Makanya saya sempat emosi karena saya ngerasa ini perjuangan saya gitu loh. Saya udah bela-belain untuk gimana cara kita mikir karena kan tadinya kita mau bawa ke yayasan Bu. Nah ternyata pas melihat kondisinya Pak Joko kan tidak mandiri, kan banyak yayasan yang kadang menolak Bu, gitu karena kan kalau yayasan itu banyak orangnya, jadi nggak ada perawat khusus gitu, perawat khusus untuk merawat si orang tersebut gitu. Makanya kemarin pas dibawa sama Kemensos saya seneng banget, alhamdulillah, maksudnya ada yang mau merawat kondisi Pak Joko yang notabene butuh banget perhatian gitu, perawatan khusus. Nah pas diambil saya dapat info dari followers DM masuk, Mbak Novi kok Pak Joko udah ngemis lagi? Hah, saya kaget, ngemis gimana, difotoin lah jepret setiap hari. Terus akhirnya saya datang, ya respon Pak RT juga ya seperti itu ya, seperti yang di YouTube gitu. Terus akhirnya ya udah kita gimana mikir nih caranya, kita datengin. Terus ternyata pas ngomong si Pak Rinto udah ngelantur, kayaknya lagi nggak stabil. Dia bilang dia menyebutin salah satu artis punya utang 9 miliar katanya. Terus saya mikir, wah ini kayaknya ODGJ deh, karena dari tatapan mata juga kosong Bu. Dia itu jadi selama Mas Joko di situ kan kita kan tetap ini ngasih duit ya, dititipin sama adiknya tuh. Iya. Nggak tahu nih nyampe apa enggaknya, saya juga nggak paham ya. Nah dia pusing juga mungkin apa karena jatahnya dijatah. Kalau Mas Joko yang ngemis kan dia dapatnya banyak ya. Banyak ya. Mungkin di situ juga jadi pertimbangan dia ngamuk, makanya dibawa pulang lagi. Terus dengar-dengar dari adiknya pun itu katanya waktu dia jemput ke Mas Joko ke Dinsos itu jual HP, dia pengen balik modal. Oh dia pengen beli handphone lagi. Iya karena duit HP-nya dijual buat nyawa mobil apa ongkos gitu. Saya nggak paham juga. Jadi dia sekarang lagi ngumpulin duit lagi untuk beli handphone. Nah sama adiknya juga lagi ngapain pakai dijual-jual segala gitu. Emang otaknya jalan juga dia sebenarnya. Iya. Cuma ya begitu. Oke. Nah, atau nanti kita fokuskan ke Pak itu dulu ya Bu, Pak Rinto dulu ya, kita bawa ya. Boleh. Besok atau lusa gitu mungkin izinin kita buat bawa. Jadi biar satu-satu dulu, kalau emang kita harus bawa Pak Joko dulu, kita bawa Pak Joko, tapi kalau Pak Rinto Joko dulu takutnya ini Mbak, tadi juga ayahnya bilang kalau Joko dulu takutnya si Rito ngamuk. Kalau masukan dari ayahnya sih kalau bisa Rito dulu bawa, nanti Mas Joko biar yang adik ceweknya di situ dulu gitu. Nanti untuk istilahnya untuk nungguin Mas Joko selama kita ngurus Mas Itonya gitu. Boleh kalau gitu. Berarti Pak RT-nya udah angkat tangan ya hitungannya ya? Bukan angkat tangan, saya nggak boleh bantuin lagi intinya.
Oh, iya berarti dia kalau ngurusin dia aja dari dulu nggak ada solusi. Makanya saya kok kayak kaget gitu loh Bu. Saya dibilang katanya cuman mencari keuntungan gitu ya Bu. Saya mikirnya ya ampun cari keuntungan apa? Kalau cari keuntungan nggak perlu saya ngurusin Pak Joko. Masih banyak orang yang saya harus bantu gitu loh Bu. Saya masih sebagai keluarganya malah berterima kasih banget. Makanya gitu. Terus kayak pas denger kok Pak RT-nya malah kayak gini, saya kaget loh Bu. Karena waktu kemarin kok awalnya baik-baik aja. Kenapa ujung-ujungnya voice note di belakang saya seperti ini gitu? Lewat Ada relawan saya gitu, karena saya mikirnya yo saya kan izin pamit ya Bu, bahasa kasar permisi dulu Pak, permisi ini kita mau ke Pak Rinto mau tanya ini kondisi Pak Joko gimana gitu, kita pamit baik gitu, kok tiba-tiba kayak gini. Makanya saya mikir nggak ini banget, kalau emang Pak RT-nya mampu dan bisa ya tolong diurus dari dulu ada dirawat. solusi Mbak. Kalaupun dari dulu ada solusi kan istilahnya berdua itu udah lama. Almarhum bapak itu aja meninggal udah lama. Udah dari 2020 apa 2020 kurang dia. Sudah menahun lah ya gitu Bu. Udah menahun. Kontaksnya. Cuma dia ini kalau untuk orang tua Mas Ito itu dia sampai kayaknya dari dulu hasil mengemis itu juga sampai batu nisan aja beli dia buat almarhum bapak, almarhum ibu dibeli. Adanya cerita tuh apa Mas Ito habis beli itu batu nisan katanya. Lagi dari mana? Tahu atas itu kan habis malakin si Mas Joko katanya gitu. Padahal batu nisan kan harganya lumayan. Iya lumayan mahal. Berarti dia sayang bela-belain ya. Iya. Sayangnya pas lagi ada. Pas lagi ada ngamuk-ngamuk. Ya ngamuk gitu karena mungkin ada kalau lagi kambuh aja Kalau kali lagi kambuh ya, betul. Iya. Tetangga juga cerita, ya banyak, bukan cuma satu orang dua orang yang cerita sebenarnya udah ketakutan dengan adanya Pak Rinto di sana, karena kalau ngamuk aja kan gak ada keluarga yang nenangin, ya kan? Iya. Pak Joko nggak mungkin nenangin, gimana nenanginnya untuk diri sendiri aja sulit. Itu aja kan tadinya kan si Rinda itu sama suaminya tinggal di situ, sempet tinggal di situ. Jadi antara si Mas Rito sama suaminya si Rinda itu sering berantem. Jadi mungkin tuh lah tinggal di rumah saya aja, di rumah kakaknya dia, akhirnya begitu. Dia udah males juga, soalnya kalau minta duit kan kudu gitu kan. Sedangkan dia tuh kalau dikasih misalkan sehari 5.000 nggak terima. Dia matok harga gitu. Dari zamannya almarhum Mbak Isa. Mbak Isa kan istilahnya dulu berarti tulang punggung setelah kita pada misah gitu ya. Oke, makanya alhamdulillah pada saat Ibu WhatsApp tim saya kan langsung dibaca tuh. Kita lagi di jalan tadi. Terus ini ada keluarganya Pak Joko yang ngehubungin kita, alhamdulillah. Berarti emang Allah mengizinkan kita untuk membantu Pak Joko sama Pak Rinto gitu. Karena kalau Pak RT sudah seolah-olah kayak tidak mengizinkan kan kita juga sebenarnya nggak berani Bu. Tapi kita kembalikan lagi, ini kan keluarga yang punya hak gitu, hak penuh. Saya juga ini Mbak, ya emang udah jalannya Allah ya Mbak ya. Tahu-tahu ini Mbak nongol di saya gitu, padahal saya tuh jarang istilahnya nyariin masalah kayak gitu-gitu. Tahu-tahu nongol, kan saya kaget. Astagfirullahaladzim, kok ini lagi kataku kan. Sampai aku tuh nyari-nyariin, pasti YouTube-nya ada yang pasti nih. Saya nyari Mbak. Alhamdulillah saya nyari sampai nomornya saya ketikin satu-satu. Saya hubungi malam-malam kan, karena ibaratnya kepengen selesai gitulah ya, kepengen ada solusi gitu ya. Dari dulu pengen banget Mbak, cuma saya nggak tahu jalannya lewat apa gitu, dengan kondisi keterbatasan kami gitulah ya. Oke. Ya udah Bu, berarti itu aja untuk solusi yang pertama. Yang jelas kita udah clear ya, keluarga tuh dari dulu ya sebenarnya peduli banget, tapi ya karena keadaan satu dan lain hal ya nggak bisa sepenuhnya untuk merawat Pak Joko dan Pak Rinto, dan keluarga pun sudah semaksimal mungkin kok. Coba kalau misalnya nggak peduli mungkin nggak ditengok ya Bu di Kemensos ini. Makanya kan alhamdulillah kita tahu dari sini bahwa keluarga sudah menengok keadaan
Pak Joko pada saat di Kemensos, bahkan udah tahu di sana perawatannya seperti apa. Yang jelas sih, saya sampai merinding kalau misalnya udah dirawat di sana udah bagus banget deh, gitu. Obatnya teratur, kesehatan, makannya gizi semua. Makanya saya tuh senang kalau ada orang yang kita up di YouTube mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu Kemensos atau Dinas Sosial, gitu. Udah seneng banget karena belum tentu ada suatu yayasan yang mungkin tidak setelaten itu, Bu. Gitu. Saya juga sampai nanya, Mbak, ini bayar nggak? Enggak kok, nggak dari pemerintah. Ya Allah, senang banget saya. Terbantu ya, Bu? Iya, terbantu banget, soalnya kondisi kita ya, keadaannya kan emang begini ya, Mbak ya. Betul. Mau bantu juga ala kadarnya, ada keterbatasan gitu. Dibantu itu sampai saya lihat dia pakai pampers pun, kan saya ngebayang juga kan, masuk orang tua almarhum juga kan pakai pampers sudah ketahuan angkanya berapa ya. Apalagi ini telaten banget, nyuapin di blender segala. Makanya saya juga sama Bu Susan bener-bener salut banget. Iya, salut banget. Tapi Ibu ngelihat di YouTube saya pas saya tanya, di sana bertahan di mana? Di sini apa di sana? Terus Pak Joko jawab di sana. Iya, karena Ibu saya ngeliat ya? tahu istilah dia tuh emang lingkungannya kan ada bapak-bapak ya. Dia tuh jadi pas saya lihat tuh di kamar ada 3 temennya. 3 tempat tidur biasanya. Iya, ada 4 tapi yang isi tuh 3 gitu kan. Seneng dia. Sampai saya juga kan ini juga Pak jadi bidang sosial juga, istilahnya jumber-jumber gitu. Saya juga ada rencana pengen ke sana, yuk kapan-kapan yuk kita nyenengin mbah-mbah yang di sana gitu kan. Ya kan mereka juga kan jangan ada yang nengok. Betul. Gitu kan. Ternyata Mas Joko malah udah diambil. Ya nanti insya Allah semoga nih kita dapat jalan untuk mengembalikan Pak Joko ke Kemensos ya. Amin amin. Ya udah, jadi gitu aja Bu. Nanti kita janjian lagi besok atau lusa. Aku terserah dari pihak keluarga. Aku sih siap aja. Kalau dibilang besok siap, kalau dibilang lusa juga siap. Gitu. Yang berarti jelas kita janjiannya langsung ke sana aja ya. Boleh. Ke Depok ya biar istilahnya langsung di. Boleh. Kalau bisa sih lebih cepat lebih baik ya, karena kan yang berita-berita yang beredar kan jadinya takutnya kita malah di sana menelantarkan, tidak peduli gitu ya Bu. Padahal ya saya peduli juga, saya mikirin setiap hari jalan keluarnya kayak gimana gitu. Tapi kalau keluarga udah tahu gini, ya kan lebih enak ke kita. Yang jelas kalau Pak Rinto diizinkan lebih cepat, besok mungkin saya bisa untuk membawa Pak Rinto. Tapi harus ACC dulu pihak keluarga ya Bu. Butuh kita ke sana juga kan ya? Boleh, kalau enggak pun saya handle sendiri bisa. Bisa, saya iniin coba koordinasi sama yang lain dulu ya. Mudah-mudahan kayak Serina apa Mbak Osa bisa datang lah. Iya, siapa aja. Pokoknya intinya koordinasi. Terus ntar aku minta tanda tangan sebentar. Terus ya kita lihat kalau emang bisa dibawa tanpa Pak Joko kita bawa. Kalau enggak ya kita bawa Pak Joko dulu. Ntar kita antar lagi. Oh iya. Terima kasih sekali lagi Bu, makasih banyak ya Bu, udah ngobrol-ngobrol. Oke guys. Terima kasih banget. Sama-sama Bu, sehat-sehat. Lelahnya menjadi lilah. Amin. Salam untuk semua ya Bu ya. Iya. Oke. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.